Nih, Jerome ngepost kalau dia dapat tawaran buat jadi buzzer pemerintah. Satu postingannya 100. Halo teman-teman, jadi ngelihat kasus Jerome ngepost screenshotan kalau dia itu ditawarin jadi buzzer dengan upah 150 juta per satu video. Nah, wow, parah banget tuh. Nah, ini tuh nyambung banget kalau kita bahas dengan sudut pandang situational theory of the public atau biasa disingkat STP nih teman-teman nih. Jadi di STP tuh ada 3 konsep ya, setahu saya ya. Ada 3 konsep. Yang pertama itu problem recognition, dimana dia itu kayak seberapa sadar sih orang kalau ini itu masalah gitu. Jadi ada orang yang kayak ngerasa ini tuh isu sensitif banget gitu, kayak langsung panas, makanya rame gitu kan yang komen. Banyak lah pendapat gitu, ada yang komen setuju lah sama tindakannya Jerome, marah lah dengan tindakan kayak kok ada sih yang nyewa-nyewa buzzer kayak gitu. Terus kayak ada yang pokoknya banyak lah, ada yang debat juga, pokoknya banyak banget. Sampai bahkan ada yang kayak tadi yang aku bilang ya, debat gitu, pokoknya rame aja gitu di kolom komentar Jerome. Terus yang kedua ada constraint recognition, dimana itu artinya ada orang yang ngerasa ada hambatan untuk dia nimbrung gitu. Kayak apa ya, dia tahu nih, sekedar tahu nih kalau misalkan oh ada perkara Jerome ditawarin jadi buzzer apa segala macam, cuman dia tuh kayak ngerasa bener gak ya ini beritanya gitu. Ini tuh kayak bingung gitu, beneran gak ya, apa ini jangan-jangan ada yang nipu Jerome gitu, ada yang ngechat iseng gitu kan. Jadi kayak dia lanjut scroll aja gitu tanpa nimbrung gitu, karena kayak dia kayak punya hambatan gitu, kayak nggak percaya gitu ini isu. Nah, terus yang ketiga ada level of involvement. Ya maaf ya, bahasa Inggris saya belepotan ya, minta maaf ya. Nah, ini tuh tentang seberapa peduli orang sama sosok Jerome-nya. Jadi di sini tuh ada 2 ya. Ada ya pasti fansnya Jerome ngebela lah, bukan ngebela sih, kayak ngemuji, puji-puji gitu, kayak wah Jerome keren banget sih, berani banget sih, keren banget nolaknya, berani banget speak up. Tapi di satu sisi orang yang bener-bener benci sama Jerome itu kayak ngatain, ih lebay banget, alay banget, apaan sih itu di posting-posting kayak gitu, ih nyari sensasi. Nah itu tuh mereka kayak ngerasa punya apa ya, ngerasa punya peranan gitu buat komen gitu, kayak aku harus komen gitu, mau suka tidak suka harus komen gitu. Nah, jadi intinya teman-teman, ini reaksi publik kan beda-beda nih ya terhadap kasus itu. Nah, reaksi publik yang berbeda-beda inilah yang emang sesuai sama polanya situational theory of the public atau biasa disingkat STP. Udah aku jelasin tadi kan. Jadi ada yang sekedar tahu, jadi ada aware public, ada aktif public. Jadi ada yang sekedar tahu, oh tahu gitu itu masalah buzzer segala macam, dan ada yang aktif banget, bukan ikut campur sih sebenarnya, cuman aktif aja gitu, kayak komen lah biar video itu, maka dari itu tuh videonya rame, viral gitu, dibahas. Nah, mungkin itu aja sih yang aku bisa jelasin mengenai pandangan sudut pandang situational theory of the public terkait kasus buzzer, terkait kasus penawaran buzzer yang ditawarin oleh gak tahu ya oknumnya kepada influencer sekaligus youtuber terkenal Jerome Pauline. Nah mungkin itu ya sebenarnya ini tugas ya teman-teman, tugas studi kasus public relation. Ya benar, mata kuliahnya itu saya Tisa Lestari dengan NIM terakhir 093 Prodi Ilmu Komunikasi. Ya minta maaf ya kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.